Halo semua yang udah join. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol sedikit ya dari sudut pandang kontraktor. Ruben dari Bama ini juga sebenarnya dia juga motret. Sebulan 50 juta gitu ya. Kalau arsitek yang nyari kontraktor gitu, kenapa dia mesti pilih si A, kenapa dia mesti pilih si B? Kontraktor itu bukan cuma membangun sih sebenarnya. Kita selalu terbuka untuk bertukar pikiran dengan teman-teman arsitek. Detail, penguasaan detail, penggunaan material, cara kerja, komersial, residensial ya. Budget juga tricky sih sebenarnya. Jangan salah milih kontraktor karena pertama pastiin uangnya nggak lari kemana-mana gitu. Ya udah kita start aja masuk ke topik ya. Halo semua yang udah join. Ini kita sambil nunggu yang lain pada masuk. Tamu saya dari Bama Architects. Nanti yang join namanya Ruben. Sekilas hari ini kita bakal ngomongin mengenai construction sih. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol sedikit ya dari sudut pandang kontraktor, juga dari sudut pandang saya sendiri yang banyak melihat rumah mewah. Hai. Ini orangnya, namanya Ruben dari Bama. Hai. Mungkin perkenalan sedikit buat yang belum tahu gue Mario, gue fotografer arsitektur interior. Udah ya banyak kan motret rumah-rumah yang didesain oleh arsitek-arsitek di Jakarta, Bandung, Surabaya dan lain-lain lah ya. Nah ini kebetulan teman saya ini Ruben ini teman tadinya kita kenal dari teman motret, karena Ruben dia motret street biasanya. Dulu kita suka main bareng, kita bikin workshop bareng sampai akhirnya kita jadi ambasador juga, sama-sama di Leica Ambasador. Tapi sekarang saya udah enggak, cuman Rubennya masih gitu kan. Gimana Ben? Gimana pandemi kerjaan gimana? Iya oke lah. Bom segala? Oke lah. Ya dari rumah semua protokol di anak-anak kalau mau ke kantor ya harus ikut protokol, nggak bisa dari proyek ke kantor gitu, jadi ya kita batasin aja. Jadi kalau mau ke kantor ya harus ke kantor dulu baru ke proyek gitu. Terus beberapa tempat ya mesti tes rutin itu rapid test ya. Pertama-tama yang mau gua tanyain sebenarnya gini sih, kan gue juga pengalaman nih, gue kan kebetulan lagi ngebangun juga di sini, terus ya gue sebagai, memang sih gue dulu arsitek ya, tapi kan udah nggak praktek udah lama gitu. Jadi waktu gue nyari kontraktor itu gue mikir gitu kan, kalau kontraktor itu kan konotasinya sebenarnya kayak tukang catut ya sebenarnya, bisa dibilang gitu kan, tukang nyatut bahan lah atau ya whatever lah, kita ngomong gue sebagai orang awam. Jadi pertimbangannya cari kontraktor pun gue mau carinya gue yang at least gue kenal lah, jadi gue bisa ngomong baik, gue bisa tahu track record dia, ya gue tahu semoga-moga gue nggak dibohongin gitu. Nah kalau pendapat lo gimana ya buat educate misalnya orang buat nyari kontraktor gitu, pertimbangannya bagaimana dia bisa nyari tahu ya, mungkin dari segi end user ataupun dari segi arsitek ya. Kalau arsitek yang nyari kontraktor gitu, kenapa dia mesti pilih si A, kenapa dia mesti pilih si B gitu? Oke. Gue juga latar belakang kan arsitek sebenarnya. Setiap arsitek pasti pengen gambarnya, desainnya jadi sesuai dengan apa yang mereka bayangkan gitu kan. Dan menganggap arsitektur sebagai cuman sebagai bangunan pasti bukan ada di bayangan mereka gitu. Jadi hasil desain mereka, hasil desain setiap arsitek, setiap desainer itu pasti mereka pikirkan sampai detail segala macam. Jadi
kontraktor itu bukan cuma membangun sih sebenarnya. Kalau buat kami, kontraktor itu benar-benar menerjemahkan sebuah desain yang dipikirkan dengan matang menjadi benda 3 dimensi yang sesuai dengan impiannya gitu. Nah, untuk sampai ke impian itu nggak melulu oh ya bangunannya jadi, tapi kan ada banyak detail kan, mulai detail sambungan keramik sama dinding sama kayu, batu sama kayu sama kaca, yang kalau buat teman-teman arsitek yang sudah sangat sangat peduli dengan desain kan, mereka kan sangat berpikir detail begitu. Banyak teman-teman yang pergi jalan-jalan kemana hanya untuk lihat detail gitu, belajar detail, ngembangin kemampuan detail mereka dalam mendesain. Yang artinya jadi bukan cuma membangun gitu, jadi detailing is everything gitu. Gitu sih. Bukannya detailing itu sebenarnya tugasnya arsitek ya? Bener tugasnya arsitek, karena itu bagian dari gambar besarnya yang mereka mau bikin kan. Tapi apa detail itu bisa tercapai kalau dikerjainnya dengan nggak bener? Mana yang harus dikerjain dulu, gimana cara masangnya, bikin pelin lantai aja, bukan cuma ada satu cara nempelin keramik ke dinding kan, ada banyak sekali cara gitu. Nah, terus kalau misalnya katakan lu kan tadi ngomonginnya metodenya ya, metode ngerjainnya. Nah, sekarang katakanlah kepada arsitek muda ya, dengan tanpa mengurangi rasa hormat, mungkin arsitek muda yang pengalamannya belum sampai nih, kadang-kadang kan konsepnya jago nih, maunya bikinnya gini, giliran kenyataannya di lapangan semuanya kagak bisa gitu kan. Atau mungkin arsitek yang proyeknya banyaknya minta ampun sampai detailingnya sampai kelewat, terus gambar dari pihak kontraktor tuh kalau ketemu gambar yang nggak mungkin dijadiin di lapangan ataupun mungkin nggak ada gambarnya, bagaimana lo punya respons ya kayak gitu? Apakah lo menunggu gambar atau gimana ya? Nah itu dia, makanya yang ngebedain mandor dengan kontraktor gitu ya. Kontraktor kalau bahasa paling tepatnya sih builder kali ya. Yaitu di situ, jadi bukan cuman oh ya udah nggak ada gambar, ya udah nggak kerjain, gambarnya kan begini ya udah kerjain seperti apa adanya, disuruhnya apa kerjain apa, enggak. Tapi kita mencoba mengerti si desainer tuh maunya apa gitu, dia maunya feel-nya kayak gimana. Kadang-kadang nggak kegambar atau kegambarnya meleset gitu ya, kadang-kadang kan gitu kan. Bisa. Yang kayak gitu-gitu kan kita bisa cross check, yakin ya maunya kayak gini, yakin nggak maunya begini. Jadi kita selalu terbuka untuk bertukar pikiran dengan teman-teman arsitek. Fokusnya adalah desain, menciptakan ruang, detailing seperti begini, tapi materialnya apa ya, memakai apa ya, kita bantu di situlah. Detail, penguasaan detail, penggunaan material, cara kerja, ya, yang kayak gitu-gitu kita bisa saling diskusi gitu. Itu yang ngebedain mandor sama kontraktor. Ya mungkin kalau mandor mungkin nggak bisa kasih solusi kali ya, yang berdasarkan desain kali ya. Lebih ke dia mah cuman bikin doang gitu ya. Gue dulu jadi arsitek pernah sih kerjaannya ngurusin sama mandor, dan gue juga orang baru kerjaannya sama mandor, jadinya begitu ya, nggak jelas. Di belakang kartu nama tuh tulisannya passion for perfection. Jadi memang kita maunya sampai perfect gitu. Berapa kali ngeliatin bangunan arsitektur yang udah jadi hancur karena detail yang berantakan, pengerjaan yang tidak tepat gitu kan, sayang kan. Nah kalau ngomong-ngomong masalah detail and perfection nih,
gua sih, gua kan pernah motor project lo ya, udah berapa project gitu, project lo kan. Mostly rumah mewah ya, ada sekali di sih waktu itu ya. Nah, gua sih ngeliat kerja apa? Sempat ngerjain juga dulu ya. Gua kan motret rumah lo mana yang di Bandung ya, Nakula. Terus Nah, sempat dan arsitektur juga. Apa? Apa arsitektur? Sempat ngerjain arsitektur juga dulu. Sempet gua dulu kan 3 tahun pernah kerja sendiri, ngebangun rumah. Ada 2 rumah terbangun, sama ada ruko 8 biji yang gua nggak banggakan juga sih, jadi gua nggak kasih lihat. Nggak di foto. Dulu gua foto, yang foto associate gua sekarang. Lucu ya. Oke. Ya, jadi gua kan pernah motretin rumah-rumah yang lo kerjain gitu kan ya. Kalau menurut gua sih itu oke ya gitu, rapi gitu. Nah, sekarang kalau lu misalnya ditanyain nih sama ya entah end user atau entah arsitek yang lagi mencari kontraktor gitu kan, kerjaan lu rapi apa enggak gitu, lu bagaimana lu define yourself gitu, lu rapi gitu, apa lu benar pede lu soal rapi atau enggak, rapi itu relatif. Ada yang bilang segitu udah rapi, ada yang bilang segitu belum rapi, tapi so far sih ya kerjaan kita sih selalu kita coba selalu yang terbaik pasti, dan so far sih klien-klien kita bisa terima lah hasilnya, dan karena klien-klien kita juga punya ekspektasi yang cukup tinggi, harusnya ya kerjaan kita cukup rapi lah ya. Jadi biasanya kalau pembangunan itu kan ada retensi itu ya, retensi yang biasanya kan buat defect. Dari masa retensi itu biasanya seberapa jauh sih yang klien komplainin gitu di masa retensi? Yang terakhir kali ini ada retensi agak lumayan banyak kerjanya, ada satu proyek itu masalahnya di genset kemarin ini tuh. Jadi pemilihan genset sama teknisi gensetnya mungkin bermasalah ya, dan ya, instalasinya bermasalah. Tapi so far untuk bangunan mungkin nggak terlalu banyak sih. Misius mungkin kayak gali kabel bawah tanah ke pacul gitu, atau basah kena air gitu yang di taman, itu yang kejadian beberapa kali. Tapi kalau bangunannya sendiri sih nggak terlalu banyak retensi. Sebenarnya retensi jadi kayak prasyarat dalam satu kontrak, karena orang beli harus ada garansi ya gitu ya. Pada kenyataannya sih sebenarnya kita juga lepas dari retensi juga masih kita handle, karena rata-rata juga klien kan jadi temennya. Oke, jadi lu selama ini kebanyakan ngerjain apa ya? Bama ini ngerjain apa nih kebanyakan projectnya? Komersial, residensial ya nggak pasti sih apa. Banyaknya residensial sebenarnya, tapi komersial juga ada. Di project minimum luas berapa? Nggak ada minimum yang nggak ada menang dengan project-project yang benar-benar didesain dengan baik gitu. Karena ngerjainnya juga kan jadi kayak apa ya? Ya kayak nge-build sesuatu yang udah tahu gitu nantinya bagus gitu. Kadang-kadang kalau ada beberapa desainer kalau ngerjain kalau dia ngerjain asik ya udah. Terus studio gue lo nggak mau terima projectnya, sombong. Nggak ngasih tahu. Nah terus lu biasanya kalau project itu buat apa namanya urusan itu ya, apakah lu satu orang biasanya apa sih naruh orang ya di lokasi, namanya apa, PM atau apa ya namanya? Jadi kalau kita punya kebijakan setiap project harus ada satu orang project manager lah ya gitu ya,
ya apapun namanya, ada yang bilang site manager, ada yang bilang project manager, tapi kita namanya project manager. Jadi project manager ini bertanggung jawab untuk memastikan detail kerjaan berjalan dikerjakan sesuai dengan cara yang benar. Kenapa kita taruh masing-masing satu proyek ada satu project manager? Ya karena kami sadar kalau project itu nggak simpel gitu, dan project manager yang ditaruh di situ juga kan bukan orang yang nggak ngerti, orang yang yang penting tahu barang, terima keluar masuk barang. Kayak begitu, mereka harus ngerti gambar, harus ngerti gimana ngerjainnya supaya jadi kalau material juga harus tahu gimana nge-treat satu material gitu. Karena kita sadar bahwa hal-hal kecil kayak gitu tuh penting gitu. PM itu pasti arsitek apa belum tentu arsitek? Yang ada di kita kebanyakan arsitek sih. Oh, kebanyakan arsitek. Jadi translate untuk ngerti gambarnya nggak terlalu susah ya. Nah, yang sebenarnya tantangan yang rumitnya juga sebenarnya gimana kita bikin satu standar yang bisa direpetisi dari proyek ke proyek supaya meminimalkan human error gitu. Craftsmanship sama human error itu udah temenan lah. Craftsmanship itu dia iya kayak ya kan, yang ngerjain orang ya error gitu, bisa aja error kan, bisa ada error kan. Ngomong-ngomong lu dari tahun berapa ya? 2003 2002 ya, iya 2002 2003 lah. Udah lama ya. Banyak yang kita siapin, kayak bikin ini, anak-anak di kantor tuh rutin bikin gambar standar. Gambar standar itu gambar detil-detil standar yang harus ditaati setiap kali kita bikin. Kayak kadang-kadang mungkin sepele sih, sambungan keramik lah, cara masang keramik, cara masang floor drain lah, cuman begitu aja. Tapi ya akhirnya kita bikinin prosedurnya gitu. Nah, prosedurnya bikin satu. So far sih sudah cukup berhasil dengan cara begitu. Jadi dari proyek ke proyek kita bisa punya standar yang sama dan lebih baik gitu. Makin banyak ya kan nggak bisa gabrol begitu kan. Harus ada sistem pembelian, harus ada sistem penyimpanan material. Owner beli material mahal terus disimpan cacat lagi. Aduh, kan repot tuh kayak gitu kan. Material yang kita pakai juga kan bukan material murah juga. Ya, misalnya juga gimana, siapa yang handling, jadi begitu dia sampai ke lapangan siapa yang harus nge-handling material ini gitu. Ya kayak gitu, jadinya harus bikin sistemnya. Ini dari Kemjo, tantangan manajemen tenaga tukang dengan proyek yang berjalan seperti apa? Tantangan manajemen tenaga tukang dengan proyek yang berjalan, ya itu kadang-kadang kalau emak-emak kan ngomong, aduh gue punya pembantu susah ngaturnya gitu. Iya, ngatur orang satu aja susah, kita ngatur orang puluhan loh. Kita ngatur orang banyak banget. At the same time ratus bisa jadi. Ya memang susah sih, karena kadang-kadang prioritasnya mereka kan beda ya. Kadang-kadang mereka cuma kerja, yang penting kerja, tapi sambil jalannya waktu sih, kalau buat gua tukang-tukang di lapangan tuh orang-orang lama sih. Jadi udah kenal sama mereka, udah tahu mereka tangannya tuh bagus di mana gitu, tangannya bagus di ngurusin batu atau ngurusin kayak gimana. Jadi yang sini mah buat ini deh, yang sini. Ada apa nih? Lo mau nanya apa ke gua lah? Apa ya? Oh iya, lo kan sering ketemu banyak arsitek nih. Motretin hasil karya arsitek. Sebenarnya sama ya.
memotret karya arsitektur itu bukan jadi tukang foto kan, Bukan. tapi kan mesti nangkep apa sih arsitek itu mau cerita apa dengan space itu gitu, space yang wide, space yang tinggi atau apa kan, ya mungkin beberapa kan lu juga udah di order sama si arsiteknya, gue mau angle ini begini gitu kan, tapi beberapa kan sebenarnya lu juga bantuin mereka untuk nyari ekspresi ruang yang terjadi kan. Itu menjelaskan antara mandor dengan kontraktor dan tukang foto dengan fotografer gitu. Oh iya, benar juga. Nah, selama kerja sama arsitek-arsitek, apa sih sebenarnya yang paling dicari sama para arsitek buat kontraktor yang dicari sama para arsitek? Kan lu kerja sama arsitek-arsitek yang cukup baik. Apa sih kontraktor yang dicari sama arsitek kayak apa gitu ya? Oke, ya selama ini yang ya gue kan nggak ngobrol sama benar-benar sama semua lah ya, tapi kalau yang gue sempat ngobrol, ya yang gue tangkap sih satu, ya kalau yang masih muda-muda, ya kadang-kadang mereka kayak itu gue cerita tadi, mereka mungkin detailnya agak kurang ya karena kurang pengalaman gitu. Jadi masih cuma berandai-andai, gue maunya kira-kira gini, lo bisa selesain nggak gitu. Jadi mereka mencari orang yang bisa membantu dia solving the problem berdasarkan pengalaman. Jadi yang muda kalau bisa mah pilihnya kontraktor yang udah jauh lebih pengalaman, yang udah tua istilahnya gitu kan, supaya jam terbangnya udah tinggi, bisa bantuin dia. Gitu. Intinya satu itu sih. Soalnya kan kalau kontraktor juga urusannya kan sama klien langsung kan, jadi kayak urusan mahal murah ya asal kliennya bisa bayar, mereka ya lebih senang-senang aja karena akan mengurangi beban pekerjaan dia kan gitu. Malah gue pernah nemu ada juga ada project udah jalan setengah jalan lalu kontraktornya menyerah karena istilahnya desainnya nggak matang lah gitu. Jadi konsepnya kuat, tapi secara eksekusi sebenarnya nggak bisa gitu. Jadi akhirnya kontraktor menyerah. Detailingnya keteteran ya. Kontraktor menyerah, terus dioper kan nyari lagi. Nah kebetulan yang dapat teman gue juga nih, yang dapat. Terus gue ngobrol sama dia, itu bagaimana ceritanya? Gue bilang bisa begitu. Ya dia bilang, ini desainnya dari awal sih udah gila banget nih, mau bikin desain begini kok strukturnya bikinnya begini amat. Ya gue mah udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, nggak bisa macam-macam. Ya gue cuma bisa istilahnya ya tepokin pantatnya aja lah, gue coba sembuhin dikit gitu supaya yang penting nih project jadi, karena sebenarnya dari awalnya udah salah banget menurut dia gitu. Ya jadi so far sih yang paling banyak case-nya itu sih menurut gue yang dicari ya, sama ya tentunya maunya yang rapi. Semua pada bilang ya maunya rapi, gue maunya rapi, desain-desain itu sama milih-milih, bukan maunya begitu. Ya kalau masalah kayak gitu ya kayak yang lo bilang tadi kan, kalau toleransi kan untuk kerapian orang matanya malah lain-lain ya, ada yang bilang segini rapi, ada yang bilang segono rapi. Ya kalau saran gue sih kalau mau cari kontraktor, mau tahu kualitasnya ya lihat dulu. Iya. Nah iya, minta aja datang ke proyeknya yang pernah dibikin yang mana, lihat gitu, kalau cocok ya udah silahkan gitu kan, kalau nggak cocok ya cari lagi yang cocok gitu. Beberapa klien kita juga kan kita undang tuh, kalau calon klien, beberapa calon kita undang untuk datang ke project yang udah kita kerjain, yang udah layak lah, udah hampir selesai atau udah handover, kita minta izin lagi ke ownernya. Tapi biasanya diwanti-wanti, jangan dilihat desainnya ya, karena desain kan subjektif kan. Betul. Bukan gayanya dia gitu, lihat kerjaannya. Terus ya kalau kan dia udah punya desainer, desainnya ya, jangan nanti kalau desainnya dia hangat terus ke tempat dingin, ya kok kayak begini. Desainnya kok begini. Jangan melihat kontraktor, hasil karya kontraktor dari desain, melihatnya dari kerapian. Kalau misalnya urusan budget gimana ya? Misalnya lo ketemu project yang
Ya rumah mewah lah, tapi rumah mewah yang on a budget. Ada nggak? Budget juga tricky sih sebenarnya. Jangan salah milih kontraktor karena pertama pastiin uangnya nggak lari kemana-mana gitu. Di Nah. bahasa pasarnya sih dimakan gitu ya. Tapi sebenarnya bukan soal dimakan aja, tapi over promise sebenarnya yang sering kejadian adalah si satu bangunan dengan desain seperti demikian, dengan detail seperti begitu, oke, nilainya 100 juta gitu ya misalnya. Tapi kenyataannya kalau dihitung bener itu nggak bakal dapat 100 juta, misalnya harusnya 150 juta gitu. Oke. Nah, kebangun dong kalau gitu. Itu over promise kan, kalau kata gue sih over promise gitu. Jadi dari awal dia menyanggupi mengerjakan sesuatu yang sebenarnya harganya tidak masuk akal. Tapi banyak kejadian begitu. Banyak beberapa teman cerita, ya ini murah sih tapi nggak rapi atau nggak sesuai atau kerja tambahnya banyak gitu kan. Gue coba dari awal presisi mungkin untuk penghitungan cost. Jadi dari awal owner tahu sampai sejauh mana biaya yang harus mereka keluarkan. Ngomong-ngomong, kalau misalnya staff lo gitu yang harus ke project itu ngecek segala antigen segala berkali-kali gitu, cost masuk ke mana ya? Masuk ke sendiri lah. Oh, ditanggung kontraktor sendiri ya? Iya, kan sebenarnya itu tanggung jawab kita aja sih. Tapi ada beberapa yang memang kalau misalnya entahkah buildingnya mensyaratkan untuk orang yang bekerja adalah ada hasil negatif gitu, ya kita bisa tagih ke owner sih. Lumayan sih, satu kali berapa ya, kalian aja berapa, 30 orang gitu ya. 250.000 kan kali 30 orang udah 7,5 juta rutin lagi. Seminggu apa seberapa? Enggak lah, nggak seminggu lah, mungkin beberapa bulan sekali aja. Beberapa bulan sekali ya. Kalau seminggu sekali mah tuh sebulan 50 juta gitu ya. Ya elah, itu dapat like Q1 ya. Kalau kita bikin BQ tuh budgetary quotation itu bisa sampai berlembar-lembar gitu, bisa tebel gitu. Karena perintilan satu-satu kita bikin jadi keramik kamar tidur, keramik ruang tamu misalnya, atau handle aja kita hitungin satu-satu. Jadi handle pintu, ya kadang-kadang kan handle beda-beda. Dari kamar tidur utama sama handle ke dapur beda kan, itu hitungin satu-satu dihitungin. Kaca, jendela, ya ukuran beda kita hitung beda gitu. Jadi benar-benar satu. Pada kenyataannya adalah buat kontrol sih. Begitu bangunan itu, desain itu dibangun, tiba-tiba ada perubahan yang sangat mungkin kejadian ada perubahan. Bagian mana yang berubah kan kita bisa kontrol semua di situ. Nah, dari situ bagian yang mau dikontrol, yang mau dirubah ya bagian ini, ya udah tinggal cabut dari BQ, tinggal ganti misalnya. Itu kan jadi lebih enak. Satu itu. Yang kedua, owner akan ngerasa bahwa iya benar-benar semua uang yang mereka keluarkan jelas gitu larinya kemana. Makanya kita bikin di bawah ada kontraktor fee, karena itu harga itu sebisa mungkin mendekati dengan harga yang real. Begitu sih. Kita beberapa kali ikutan ada tender, ketemu sama kontraktor yang ya elah BQ-nya tipis banget. Padahal sementara kita untuk bikin pintu aja kita bisa bikin 1, 2, 3, 6 baris untuk satu pintu, 6 baris. Pintu berikutnya 6 baris lagi. Di rumah itu ada 10 pintu ya 60 baris gitu. Masing-masing itemnya kekontrol gitu. Ya intinya BQ-nya harus dicek ya, harus detail gitu ya. Harus sangat detail. Sangat detail. 5 minutes nih, gue ada Gitu 2 last questions ya, gue kasih nih. Oke.
ada kiat-kiat jitu untuk memilih kontraktor yang bagus atau ikut suggestion dari arsiteknya, desainernya aja supaya proyeknya lancar, di mana mereka bisa komunikasi dengan baik dan proyek bisa berjalan dengan mulus? Teamwork sama desainer ya pasti sih. Yang paling kalau masalah personal, hubungan personal harusnya bukan isu lah ya dalam pemilihan kontraktor. Jadi harusnya kontraktor yang baik, desainer yang baik ya harusnya bisa bekerja sama, saling bekerja sama. Kalau dapat ikut suggestion dari desainer, mungkin ada keuntungannya adalah mereka sudah kenal, saling kenal, jadinya bisa dipastikan bisa saling komunikasi dengan baik. Tapi apakah itu kualitas segala macam ya harus tetap dilihat. Paling benar nggak bisa enggak ya lihat kerjaan yang sebelumnya, terus lihat cara sang kontraktor membaca gambar dan membuat penawaran. Itu penting sih, supaya supaya tahu lah uang yang dikeluarin itu kemana. Uang yang dikeluarin harus sesuai termin lah ya, supaya nggak kabur. Iya kan? Habis gimana? Iya, itu juga sebenarnya detailing kayak gitu juga akhirnya kita bisa kontrol termin dengan sangat tajam sih. Angkanya 39, berapa gitu tuh bisa setajam itu gitu. Jadi kalau ada yang mau lihat mau bikin atau mau bikin rumah, bikin kantor apa segala macam, kalau kita bikin ya sabar deh, nungguin BQ-nya nggak bisa 3 hari jadi. Karena detail banget ya. Detailnya detail banget, karena kita kan masih tanggung jawab itu sampai selesai. Oke. Terus ini dari Niko Eka Saputra, dalam pelaksanaan bagaimana caranya efektif ketika mendapat proyek dengan gambar jalan? Dari sisi manajemen waktu dan anggaran gimana? Yes, itu pertanyaan yang sangat relevan karena gambar belum selesai kan, ya kejar-kejaran gitu. Nah itu dia pentingnya kita ngerti gimana sih sebuah desain sebuah bangunan harus dibangun, step by stepnya apa. Ada yang bilang ngerjain pemipaan air itu mah nanti belakangan, yang penting mah sekarang bikin bangunannya dulu. Kita mah enggak, dari awal pipa udah ditentuin ada di mana gitu, karena beberapa pipa kadang kan harus crossing dengan struktur gitu kan, harus tabrak sama struktur. Kita mesti sadar itu dari awal. Nah kalau kita yang di lapangan nggak sadar bahwa itu adalah proses yang krusial sekarang, baru dinanya belakangan, kerjaan belakangan ya. Lagi kalau prosesnya nggak benar, mana mau dapat hasil yang baik ya gimana caranya? Alright, kalau gitu thank you banget buat Ruben yang udah hadir di sini untuk berbagi-bagi. Ini untuk Mas War 29 masih nanya lagi, nanti langsung tanya ke Bama aja ya, DM aja ke Bama. Ya, kalau ada pertanyaan-pertanyaan apa, mau lihat hasil kerjaan kita, mau visit site, silahkan kunjungin Instagram kami ini. Nanti ada website juga, nanti kirim direct message aja. Ya, oke. Buat teman-teman yang mungkin mau lihat-lihat kerjaan Bama, silahkan aja kontak langsung. Mau nanya foto ke Ruben langsung juga bisa. Kalau mau cari foto tetap ke saya ya. Iya. Pas foto juga bisa ya, Mat? Pas foto juga bisa, khusus. Itu ada klien satu tuh mau pas foto. Oke, kalau gitu. Thank you, Ben. Thank you, Mar. Sehat-sehat lalu. Ya, sama-sama. Thank you. Thank you.